illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Baik ilaha bapak-bapak, illallah. mari kita segera makamkan jenazahnya. Silakan dibuka. Ya. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mana jenazah kok hilang? Berubah jadi kalajengking. Iya. Aini, Zidan, kamu mau ke kantor atau lagi mau tunggu klien? aku mau ke kantor dulu baru setelah itu visit bareng sama klien. Kamu mau ke yayasan? Aku baru mau ke yayasan. Aini, Zidan. Mai, kamu mau ke yayasan juga? Iya. Zidan juga mau ke yayasan kan? Aku bareng sama kamu ya? Ya udah, boleh. Aini, kamu bareng sama kita aja. Nanti aku anterin. Nggak perlu repot-repot Zidan. Aku bisa naik ojek di depan sana. Kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya? Ada nih, ini teh makin dikit aja, Sina tuh. Aduh, buset dah, mobil main ngegas aja, mentang-mentang mobil bagus, ntar gue bayarin juga nih mobil nih. Lo Yen, dia teh ngegas pasti, cuman pengen pamer aja sama kita. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu hati-hati ya, Mas. Ya sayang. Kamu baik-baik di rumah ya. Nanti Mas kabarin lagi. Pagi Ibu. Pagi, eta payah ya teh menikah pisan atunya. Aduh, Tapi sayang salaki batu. udah punya suami. Kayak pernah tahu. Tapi etat salanana tinggalin. Mas, kamu balik lagi? Mas Dodi, kamu ngapain kesini, Mas? Aida, aku kangen banget sama kamu. Kamu lihat aku sekarang, lihat. Aku sekarang udah kaya raya. Dan aku siap untuk nikahin kamu. Aku siap, Aida. Mas, tapi maaf, Mas. Aku sudah menikah. Walah, ternyata itu si Dodi toh. Balik lagi jadi ke kampung ini ya. Hadah, bini orang dia main sosor aja. Mentang-mentang mantan suka kate aja. Tapi Yen, sekarang masih Dodi teh jadi kayaknya menitajer melintir gitu. Padahal dulu mah dia tepan lebih jelata daripada kitanya. Aku gak nyangka. Kamu tega khianati aku, Aida. Mas Dodi, maafin aku. Aku salah. Memang aku pernah janji sama kamu untuk setia sama kamu. Tapi kondisi saat itu sangat rumit, Mas. Ayah aku sakit-sakitan dan kondisinya semakin hari semakin memburuk. Dan ayah aku di saat hari terakhirnya dia minta aku menikah sama Mas Yahya, menantu pilihannya, Mas.
aku nggak pernah lupa ya. Atas perbuatan bapak kamu pada saat aku ngelamar kamu, kamu ingat? Kamu ingat? Mungkin pada saat itu, aku anak yatim piatu yang miskin. Mas Dodi, aku minta maaf Mas, tapi aku yakin Mas Dodi bisa mendapatkan wanita yang lebih baik daripada aku Mas. Aku percaya itu. Kamu harus nunggu aku, bukan malah menikah dengan laki-laki lain. Kamu sama bapak kamu sama aja. Menganggap aku lemah, aku miskin, manusia rendah. Aida, tatap mataku Aida. Aku yakin kamu masih mencintai aku kan? Perasaan kamu masih ada kan buat aku yakin itu. Aku tahu. Mas Dodi, Rasakan aku. Perasaan aku masih sama seperti dulu, tidak pernah berubah sedikit pun. Aku sangat mencintai kamu dan aku harap kamu merasakan hal yang sama. Ya kan? Sayang, dompet aku keting. Kurang ajar! Lepasin tangan istri saya! Beraninya kamu pegang-pegang tangan istri saya. Mas, udah Mas. Asal kamu tahu ya, aku nggak ngerebut istri kamu, justru kamu. Kamu ngerebut Aida dari aku. Sadar! Kamu ini cuma mantan pacarnya. Saya suami sahnya. Ingat itu. Mas Yaya, udah Mas, nanti aku bisa jelasin. Mas Dodi, please, keluar dari sini Mas. Keluar dari rumah saya sekarang! Keluar. Aku mohon Mas. Ayo Mas, udah ayo. Aku nggak akan biarkan Aida menjadi milik siapapun. Apapun yang sebenarnya aku rasain ke Zidan, gak akan merubah apapun yang semuanya udah terjadi selama ini. Aku gak mau jadi orang yang nyebelin karena terus-terusan cemburu dan curiga sama Maya. Ya Allah, lapangkanlah hati Amba untuk menerima segala bentuk takdir baik yang sudah Engkau siapkan. Mas Dodi udah pulang dari rantau. Penampilannya berubah banget ya sekarang. Iya dong. Masa sama aja seperti dulu? Kalau dulu kan saya itu cuman orang kampung yang nggak punya apa-apa, miskin ya, nggak dipandang lah di kampung ini. Sekarang saya punya modal yang banyak, saya punya mobil, jadi saya punya sesuatu yang baru di kampung ini nantinya. Saya ingin cari rumah untuk buka usaha. Apa kamu tahu? Ada nggak rumah-rumah bagus daerah sini? Wah, kebetulan banget Mas Dodi. Aini kerja di agen properti, jadi bisa langsung nanya sama Aini. Tapi kalau Mas Dodi mau lihat-lihat dulu, Aini bisa nganterin kok. Syukur banget ya, saya ketemu sama kamu ini. Untuk masalah harga, nggak ada masalah buat saya. Yang penting cocok, bagus. Let's go. Rumahnya sekarang juga ready, Mas. Oke, kalau gitu kita deal ya. Deal? Deal. Mas, aku ini sekarang istri kamu. Dan Mas Dodi juga tahu kok kalau aku sudah menikah. Jadi nggak perlu ada yang kamu khawatirkan lagi, ya. Bagi aku, Mas Dodi itu hanya masa lalu. Oke. Aku percaya sama kamu sayang. Tapi kamu janji satu hal ya.
jangan pernah bawa pria itu lagi masuk ke rumah kita. Janji? Iya, aku janji. Nyai, sekarang inilah rumah barumu dan istanamu. Dan sebentar lagi Tumbal akan segera datang seperti apa yang mau Nyai. Asalkan harta kekayaanku tidak pernah putus dan aku menjadi kaya raya. Ini tumbalnya Nyai. Ternyata bener ya, apapun yang gratis itu kalau dimakan teh ngeunah gitunya. Alah, Yen. Ini teh rumah teh sudah ada yang beli gitunya. Tapi saha yang belinya? Soalnya rumah segede ini pasti yang belinya tuh orang kaya gitu. Loba duit, Nak. Lu pakai parfum model baru, baunya kayak orang habis mandi kembang. Bau melati. Corong, aku gak pernah pakai parfum toh. Yen, ini teh rumah teh kan terang benerangnya. Tapi kenapa misrem pisan rasaan teh meringkak bulu punuk? Dengar gak sih? Apa tuh, Put? Ini nih, katanya kalau kedengeran suara begini nih, ada dedemit. Setan! Setan! Bukan. Ibu kenapa? Loh, tak kira setan toh. Ada suara kereta kuda. Ayah kuda. Ada dedemit. Ayah kuda! Ayo kuda! Ini aku, Aida. Kenapa kamu? Kenapa? Mas Dodi, aku pikir tadi kamu hantu, Mas. Hantu? Mana ada si hantu? Hah? Ada apa-apa? Karena udah malam, aku antar kamu pulang ya. Yuk. Maaf, Mas Dodi. Aku pulang sendiri aja ya. Permisi, Mas. Ya. Aku pasti akan meluluhkan hati kamu, Aida. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Kamu harus jadi milikku. Gue berani swear tekewer-kewer ya. Kalau rumah itu serem. Lu kalau kagak percaya nih, lu tanya nih. Bareng-bareng gue dia. Keheula. Tapi tumben atunya semalam teh rumahnya teh ada terang benerang gitu. Udah gitu kayak ada orang di dalamnya, ada suara gamelan gitu sama kereta kuda. Gamelan tuh. Ibu-ibu, Ini datang. ini lagi ngebahas rumah yang mana ya? Tuh rumah kosong yang di dekat pengkolan.
ada setannya. Serem banget ya. Rumah yang itu? Ah. Rumah yang itu udah ada yang isi, ibu-ibu. Oh, Mas Dodi yang beli kemarin. Aini yang nganterin juga. tapi Ai, itu rumah ada setannya. Pas kita lewat berasa banget. Apa mistis-mistis gitunya ya. Emang lu kagak berasa waktu nganterin si Dodi lihat rumah tuh? Gak ada apa-apa sih ibu-ibu, semuanya baik-baik aja. Rumahnya kan juga masih bagus, terus juga masih terawat rumahnya. Lagian juga setan mana ada sih mau gangguin kalian. Males. Kebetulan kalian semua ada di sini nih. Mas Dodi toh. Saya pengen undang kalian semua untuk datang syukuran ke rumah baru saya. Bilang sama warga-warga yang lain. Karena semakin banyak yang datang, tentunya kan semakin banyak yang doain. Bener nggak, Bu? Iya. Tapi Dot, rumah lu tuh semalam baik-baik aja kan? Lu kagak denger suara yang aneh-aneh gitu? Kagak ada setannya? Kagak denger suara gamelan gitu? Enggak ada kereta kuda lewat gitu? Nggak ada sih. Serius? Aku nggak denger apa-apa ya. Karena rumah itu kan udah lama kosong. Jadi mungkin itu perasaan kalian aja. Selama aku tinggal di sana, aman-aman aja. Santai aja kok. Keringetan sayang ya? Bukan lagi. Yang pasti yang penting sehat. Maaf ya, nggak ada bermaksud untuk mengganggu kok. Saya cuma mau ngundang kalian berdua datang ke rumah saya acara syukuran peresmian rumah saya. Oh, jadi sekarang kamu tinggal di kampung ini lagi? Oh, saya tahu. Jangan-jangan kamu memang sengaja tinggal di sini buat deketin istri saya lagi. Kamu belum bisa move on kan? Mas, udah. Ini kan kampung halaman saya. Apa saya salah kalau saya ingin membangun rumah saya kembali dan menetap di kampung halaman saya? Nggak ada salah kan? Tapi saya berharap semoga kalian berdua bisa datang ke rumah saya. Mas, udah yuk. Halo, silakan masuk, silakan. Dipakai sepatu, dipakai, silakan. Mending areuna kieu imahna gede. Boleh, mau apa aja boleh. Silakan masuk. Silakan. Atas lembarinnya. Terima kasih. Para tamuku yang terhormat, kalau kalian mau lihat silakan. Tapi saya sudah nyiapin makanan dan minuman. Kalau mau coba silakan. Oke, langsung. Oke, silakan yuk. Ayo, silakan. Silakan, ayo. Ayo. Silakan. Oh, sini, silakan. Mas Dodi, maaf banget. Tadi akhirnya sempat dengar suara gamelan sama suara kereta kuda gitu dari dalam. Gak ada suara apa-apa ya? Mungkin itu cuma firasat kamu aja.
Aini, kita makan yang dulu yuk. Ayo silakan. Ayo Aini silakan. Nggak ada apa-apa kok. Silakan, silakan. Ayo silakan. Udah apa-apa, silakan. Iya. Silakan, silakan. Aida, ternyata kamu tidak datang, pasti dilarang sama suami kamu. Tapi nggak apa-apa, karena sebentar lagi kamu akan menjadi bagian dari rumah ini. Maaf ya, aku mengganggu malam-malam. Aku kesini cuma mengantar makanan buat kamu, karena kan tadi kamu sama suami kamu nggak datang waktu syukuran ke rumahku. Kamu terima ya? Makasih ya Mas Dodi. Tapi sebenarnya Mas Dodi nggak perlu ngerepot-repot kayak gini. Tapi minta maaf ya, aku sama Mas Yahya tadi nggak bisa datang. Nggak apa-apa kok kalau kamu memang nggak bisa datang. Suami kamu kemana? Kok nggak ada? Iya, suami aku lagi keluar Mas. Mas Dodi, Ya. aku minta maaf ya, tapi akan lebih baik kalau Mas Dodi pulang sekarang. Soalnya aku nggak enak Mas kalau diliatin sama tetangga. Nanti akan jadi fitnah. Iya, aku tahu diri kok. Tapi aku kesini juga nggak lama, cuma sebentar. Aku mau ngasih hadiah buat kamu. Tolong kamu terima ya. Hadiah ini spesial buat kamu. Maaf Mas, aku nggak pantas untuk terima ini. Nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak keberatan juga. Tolong kamu terima aja. Kenang-kenangan dari aku, please. Mas, aku minta maaf ya, tapi aku sangat menghargai dan menghormati suami aku, Mas Yahya. Aku permisi. Ya. Tapi lu pada ada yang tahu kagak sih kerjaannya si Dodi pas dia ngerantau? Sebabnya dari dia balik kampung Marin ya, gua kagak tahu kerjaan dia apa. Tapi duitnya banyak aja. Ya udah pasti lah pesugihan. Lah merantaunya aja belum lama toh. Tiba-tiba pulang udah kaya raya. Apa kalau bukan pesugihan? Emang bener-bener ya. Ada aja bahan gosipnya ya. Kalau ngomong sama Dani, males gua. Dikit-dikit ngeyel, dikit-dikit ngelawan. Males banget gua ngomong sama dia, udah tinggalin aja lah. Bener juga sih ya. Bisa jadi tuh. Kayak didorong lagi gue, jadi kan nggak bisa. Gue kok ditinggalin? Bye Bebo. Mulai dah merinding-merinding nih gue nih. Hawanya nggak enak banget nih kayak gini nih. Jangan sampai gue nemu yang enggak lagi nih. Udah capek gue teriak-teriak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masih Dan, kenapa? Ya Allah, aduh bang. Bikin kaget aja bang. Serem ya? Pasti baru aja ngomong pesugihan nih. Ya pantesan serem. Bener nggak? Ya, ibu-ibu kan bang. Mari percaya. Saya itu nggak pernah ikut pesugihan. Saya itu ikut bisnis yang bisa mengadakan uang. Bang Dodi bercanda bisa aja. Mana ada sih Bang Dodi zaman sekarang bisnis gandain duit. Buktinya depan kamu nih. Bisa tuh, sukses. Kamu nggak mau ikutan. Itu hasil lumayan loh. Hah? Ayo. Wah. Nanti deh, saya pikir-pikirin lagi deh bang. Sekarang saya pulang dulu nih. Mau belanja ke pasar buat dagang besok. Oh iya. Silakan. Hati-hati ya. Oke Bang Dodi. Pikirin. Iya nanti deh. Ya bang ya. Ya. Aini. Kamu ngapain sendirian sini? Kok kamu kelihatan kayak gelisah gitu? Siapa yang gangguin kamu? Bilang sama aku, siapa yang gangguin kamu? Nanti biar aku samperin sama tukang-tukang sayur yang lainnya. Enggak ada yang gangguin kok. Terus? Kenapa?
cerita aja ini. Aku nggak akan bilang siapa-siapa kok, janji. Ya? Tadi aku ditelepon sama salah satu supplier catering ibu. Mereka bilang ibu telat bayar 2 bulan. Dan katanya kalau belum dibayar di depan, mereka nggak mau supply lagi. Wah, terus gimana? Aku juga bingung sebenarnya sekarang. Aku juga nggak mau ngebahas masalah ini sama ibu. Aku takut ibu jadi pikiran. Cuman masalahnya sekarang aku belum punya uang untuk ngebayar ini semua. Ya Allah, ini aku pengen banget bantuin kamu sama Bu Nurul. Tapi kenapa pas banget aku lagi nggak ada uang simpenan. Ya Allah, maafin aku ya ini. Gak apa-apa kok Dani. Aku sama sekali gak bermaksud untuk minjem sama kamu. Aku cuma sekedar cerita aja. Ya, bikin perasaan aku jadi lega sih. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga semua dilancarin ya ini. Ya Allah. Nyoba tawaran Bang Dodi buat gandain duit, kayaknya oke juga. Nanti duitnya gue pakai buat bantu Aini. Kebaikan biasanya akan memiliki hasil yang baik jika didapatkan dengan cara yang baik. Tapi kalau didapatkan dengan cara yang buruk, biasanya nggak akan berkah. Dia kok tahu apa yang gue pikirin? Maya, kamu baru pulang? Iya. Kamu tumben datang ke rumah, ada apa? Tadi aku habis bantuin Bu Nurul bikin kue. Tadi Bu Nurul ke yayasan, terus aku ngeliat Bu Nurul kayak capek banget. Jadi aku nawarin diri untuk bantuin supaya nggak terlalu capek, kasihan soalnya. Ya ampun, maaf ya jadi ngerepotin. Makasih loh. Iya, sama-sama Aini. Aini, mungkin aku mau sedikit kasih saran aja sama kamu. Kamu mungkin harus lebih sering lagi untuk bantuin Bu Nurul ya. Karena menurut aku di masa tua kayak gini mungkin harus lebih banyak istirahat. Biar kamu aja yang lebih muda, yang lebih produktif, yang banyak kerjanya. Kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Beneran bisa, Bang? Bisa. Kamu percaya sama saya? Ini uang nantinya bakal saya puterin bakal modal usaha. Kalau beneran ini bisa nambah duit saya, nanti saya kesini lagi Bang, bawa uang yang lebih banyak. Nah untuk sekarang 200.000 dulu Bang. Kamu tenang aja. Saya nggak mungkin bohongin kamu. Karena saya tahu keenak jadi orang miskin dan nggak bisa ngebahagiain orang yang kita cinta. Dan saya nggak mau kamu seperti saya. Bang Dodi kok tahu saya mau bantu orang yang saya suka? Saya tahu lah kalau kamu memang naksir sama ini. Siapa sih yang nggak tahu? Benar? Iya Bang, bener lagi. Kamu tunggu di sini. Saya akan rubah uang kamu. Oke Bang. Tunggu sebentar ya. Oke Bang. Pokoknya demi Aini dan Bu Nurul, gua lakuin. Mudah-mudahan beneran tuh duit bisa nambah banyak. Udah Bang. Kamu lihat ini? Berhasil kan? Dengan 200.000 aja saya bisa melipat gandakan uang kamu. Boleh saya pegang Bang? Silakan. Waduh, berat banget nih Mas. Berapa gram nih? Dari 200.000 jadi segini. Bang, makasih banyak ya Bang Dodi. Bang Dodi udah bantuin saya. Aduh, besok saya nanti datang ke sini lagi deh.
Kalau perlu saya ajakin orang-orang buat datang ke sini bawa duit yang banyak. Ya Bang Dodi. Saya tunggu ya. Siap Bang Dodi. Makasih banyak. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit Bang Dodi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Gara-gara Dani, aku sampai lupa soal Aida. Aku harus segera melakukan ritualnya. Tadi aku ngeliat sesuatu di situ, Mas. Gak ada apa-apa, sayang. Gak ada apa-apa. Enggak, Mas, aku takut. Kamu mungkin kecapean aja, sayang. Makanya kamu berhalusinasi. Mending kamu istirahat lagi ya. Udah gak ada apa-apa. Udah, sayang. Istirahat ya. Aku temenin kamu di sini ya. Udah gak usah khawatir. Mas, kamu di sini ya. Aku Iya, sayang. aku takut, Ya, oke, Mas. oke. Gak ada apa-apa, sayang. Kalau begini ceritanya gue makin cepet kaya nih. Ini mah bukan cuma bantu Bu Nurul doang, tapi bisa ngelamar Aini. Alah. Iya jelemana, hari kamu teh pagi-pagi atau meni udah sumaringah gitunya. Bukannya jualan sayur maneh teh? Hari ini saya lagi nggak mood jualan. Baik duit. Wow. Kok bisa toh? Mau tau nggak rahasianya? Nah, apa? Jadi gini, Bang Dodi bisa menggandakan duit. Hah? Ntar dulu, jangan kaget. Nih, tahu nggak? Saya nyetor duit 200.000. Nih, lihat. Jadinya emas segede gini. Lihat. Gak mungkin toh, Dan. Masa duit 200.000 dapat emas segitu? Itu asli apa palsu? Coba lihat, Mas. Bener tuh, Yen? Lu yakin ini emas asli? Sini. Tadi embat lagi. Ini saya udah cek ke toko emas. Ini asli. Ntar saya bakal jual nih. Nah sekarang, saya pengen datang lagi ke tempatnya. Mau nyetor duit sebanyak ini. Biar makin banyak tuh emasnya. Sumpah lo, lu kagak bohong kan? Iya. Ulu Yen, kita teh boleh ente ikutan atuh? Bisa. Ya udah, buruan kita kesana ya, Dan. Lu tuh ya apa-apa selalu tegopo-gopo aja. Segala sesuatu itu kudu pakai rencana yang terpadu. Emang lu mikir nih, duitnya udah siap? Oh iya, aku akan ambil duit di ATM. Kalau bisa ATM-nya aku jebol. Wah, cakep tuh. Terus ibu teh kumaha atuh nya? Kieu we nya ibu teh minjem kitu ka saudara. Teu nanaon we sawah digadekeun nya. Lihat. Heuh. Kela, kasih bibi heula. Ti heula nya. Halo, aja. Pinjam duit dulu toh, Dan. Waduh. Aduh, Dan. Terus mana nih? Iyalah gue cari duit juga lah. Yaudah ya. Ya. Ya udah berarti gua duluan ke Bang Dodi. Ntar juga pada nyusul. Kok rame-rame pada ke rumah Mas Dodi? Mau ngapain ya sambil bawa uang gitu?
Bu Yayan, tunggu dulu sebentar. Ini rame-rame mau ngapain bawa uang ke rumah Mas Dodi? Emang lu kagak tahu si Dodi itu bisa menggandakan uang. Jadi uang yang kita kasih ke dia ini dia tuker pakai emas. Nah nanti emasnya kita jual, duit kita jadi lebih banyak. Gitu ay. Tunggu. Maksudnya seperti apa menggandakan uang? Ini belum paham. Jelasin guys. Jelasin Yen. Tuh ini lihat, Iput aja sampai pinjem ya sama keluarga. Biar duit Iput bisa jadi sakarung gitu, jadi loba. Ya udah wes, pokoknya kita pulang bawa duit banyak tenan. Iya. Jadi lu udah paham sekarang? Lu nggak ikutan? Enggak dulu, Bu. Ya udah deh, Ayo. Mana ada orang yang bisa gandain duit. Tapi kenapa mereka pada yakin banget gitu ya? Ini gua 10 juta. Gua mau beli mobil, jangan salah lu. 2 juta, ini berapa? Juta. Sabar. Semua tenang. Bakal kebagian ya. Ini uangnya Jangan saya lupa pegang. gua 10 juta ya. Iya, 10 juta. Oke, Lah aku 10 kali lipat. Ya, oke, tenang. Tenang di sini ya. Saya ke dalam dulu sebentar, nanti saya bawa barang-barangnya. Jangan Sebentar ya. lama-lama. Duduk, silakan. Duduk lu. Aduh, ide gua di sini ah. Tenang aja Pak, bakal nambah lagi. Udah cukup pakai emas aslinya. Sekarang saatnya aku ganti dengan emas yang palsu. Biar aku dapat untung lebih banyak. Deh pokoknya kita kaya rame-rame ya. Ya udah, tenang aja. Ini dia. Kasih jalan. Saya nggak bohong kan? Ini kalungnya. Ini kalungnya. Ini batangnya. Ini batangnya. Ini buat kamu datang. Oke, sama-sama. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih, thank you. Oke, sukses ya. Sukses. Oke, sukses ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Meni halus kieu. Untung besar nih. Gampang banget ya ngibulin warga. Mereka percaya aja kalau aku bisa gandain uang. Dan sekarang saatnya aku akan menyingkirkan Yahya. Biar aku bisa menikah dengan Aida. Tumben ini sepi banget, nggak kayak biasanya ya. Biasanya ini kalau lewat sini masih ramai orang-orang. Kok tumben hari ini sepi? Loh. Mbak, lagi nunggu orang ya? Malam-malam gini sendirian, Mbak? Nah, Mbak, atau Mbak lagi nyasar ya? Biar nanti saya bantu. Maaf, Mbak, mau saya anterin? Mbak? Setan!
Aida? Sayang? Mas, Tadi ada kejadian yang aneh, sayang. Tadi di jalan tuh aku mau nolongin wanita. Pas aku tolongin, ternyata mukanya hancur, sayang. Serem banget, sayang. Mas, mungkin kamu salah lihat kali. Lagian kan jalan di situ emang gelap. Enggak, sayang. Tadi tuh jelas banget. Muka perempuan itu hancur, sayang. Mas, kamu tenang dulu ya, kamu tenang dulu. Kamu pasti capek kan, kamu baru pulang kerja. Sini aku pijitin dulu gimana. Ayo. Makasih, sayang ya. Iya. Sayang. Silakan Mbak, diminum dulu. Makasih, Aini. Iya. Aini, maaf ya. Aku pesen kue dadakan untuk besok. Pasti kamu sulit ya nyari bahan-bahannya. Nggak apa-apa kok Mbak. Alhamdulillah, makasih banyak ya. Ada apa Mbak? Aku tuh belakangan ini merasa ada hal yang aneh. Aneh bagaimana Mbak? Aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi aku ngerasa ada kejadian aneh. Dan aku tuh kayak mengalami hal yang menyeramkan. Dan keresahan ini aku rasakan ketika Mas Dodi itu pindah ke kampung kita ini. Mungkin itu perasaan Mbak aja. Tapi nanti kalau ada apa-apa, Mbak langsung kabarin Aini ya. Yaudah kalau gitu aku pamit ya Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Mas! Kamu apaan sih? Bukannya kamu dari tadi di samping aku ya? Mungkin karena aku lagi kangen banget sama kamu, sayang. Makanya dari tadi tuh aku kepikiran kamu terus. Maafin aku ya. Ya ampun, Mas. Maafin aku juga ya. Aku pulangnya telat. Gak apa-apa, sayang. Yaudah, sekarang kamu istirahat yuk.
Tapi tadi itu aku nggak lagi mimpi. Itu tadi nyata banget kalau itu Aida. Mas, yuk. Astagfirullahaladzim. Mas Yahya, kamu kenapa? Mas, Mas kenapa Mas? Mas, pelan-pelan. Mas, kamu kenapa Mas? Ya Allah, badan kamu panas. Kemarin kamu baik-baik aja, kok sekarang panas sih? Semenjak bangun tidur tadi, badan aku lemas banget. Panas banget badan aku. Ya Allah Mas, kamu pucat banget. Ya udah sekarang kamu nggak usah kerja hari ini ya. Kamu istirahat aja. Aku bikinin kamu bubur ya. Ayo, aku anterin kamu ke kamar dulu. Ayo. Bismillah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pokok nama kalung yang dari Dodi itu Iput simpan dengan baik. Bagus. Saya. Assalamualaikum ibu-ibu. Salam. Good morning. Maya tumben sendirian. Gidarnya mana? Bisa dianterin? Iya, tumben-tumbenan. Biasanya kayak sendal jepit. Bersama-sama. Iya bener. Tapi Neng Maya, kamu teh harus hati-hati ya tuhnya. Soalnya si Aji dan teh seperti nama ente suka perempuan yang terlalu posesif gitunya. Ya nggak mungkin lah Bu Iput. Masa cewek secantik Maya disia-siain sama si Jidan? Lah, chattingan mana sama ini toh? Ya jelas lah kalau itu mah Aini selalu di hati. Lah lagian kan Jidan biasa deketnya sama Aini, bukan sama Maya toh? Emangnya hubungannya Zidan sama Aini itu sedekat apa ya? Deket banget pokoknya. Deket pisan pokoknya mah. Sedekat nadi. Di mana ada Aini, di situ Aji dan datang. Bu Yayan kok gitu sih sekarang? Hah? Awas aja, kagak ada acara utang-utangan di sini. Hah? Bayar tuh, bayar. Ini juga nih. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kau nggak redo? Ini apa? Baiklah. Jadi apa? Kabur toh Mayanya. Mas, ini aku bawain bubur. Mas. Mas, ayo bangun. Ayo dong Mas, bangun. Mas, kamu kok dingin banget? Mas Yahya. Ya Allah, Mas Yahya. Enggak. Mas bangun, Mas, aku mohon. Mas, kenapa kamu meninggalkan aku begitu cepat, Mas? Aku harus gimana, Mas, ngejalani hidup ke depan tanpa kamu? Lu pada ngerasa kagak sih kematiannya Yahya itu sama banget sama kematian bapaknya Aida dulu. Sakitnya kagak seberapa, kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba meninggal. Tah, kamu teh bener pisan atuh Yen. Ibu juga masih ingat ya kan Tut? Lah iya Rek, bener. Udah, pada rame aja sih. Aku yakin Aida pasti akan kembali padaku dan menerima pinanganku. Aida,
Maukah kamu menjadi istriku? Aku sekarang udah kaya raya. Kamu nggak perlu khawatir untuk semuanya. Please, terima aku jadi suami kamu. Mas Dodi, tapi maaf Mas, suami aku baru saja meninggal. Lagian aku masih dalam masa idah, Mas. Mas, semua sudah berubah. Lebih baik Mas Dodi tinggalin aku dan cari wanita yang lebih baik daripada aku. Aini, makam Mayaya aja masih basah. Aku nggak mungkin nerima lamaran Mas Dodi. Kamu ngertikan perasaan aku sekarang? Aku juga nggak ngerti gimana jalan pikirnya Mas Dodi, Aini. Sabar ya Mbak. Jujur kalau untuk masalah perasaan, Aini nggak bisa bantu komen apa-apa Mbak. Tapi kalau menurut Aini, keputusan Mbak udah benar. Dan mungkin Mbak masih butuh waktu. Ini pasti udah pengaruhin Aida sampai dia nolak lamaranku. Aini, makasih ya. Kamu selalu ada untuk aku, apalagi dalam kondisi aku yang terpuruk, kehilangan Mas Yahya. Ya. Aku yakin, pasti ada hal buruk yang akan terjadi sama Mbak Aida. Aku harus jagain Mbak Aida malam ini. Aku akan dapatin Aida gimana pun caranya. Dan siapapun yang menghalangiku, aku pastikan dia akan bernasib sama dan seperti ayah atau suami Aida. Astagfirullahaladzim. Semoga penglihatan aku nggak terjadi. Mbak Aida? Mbak! Mbak! Mbak Aida! Ya Allah! Mbak Aida! Ya Allah! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Mbak! Mbak! Kopinya gede banget, Mbak! Kita keluar aja dari sini, Mbak. Jangan, Aini. Ini gimana di rumah saya? Aini, Aini, kalian nggak apa-apa? Kamu bawa Aida keluar dari sini, biar aku pada minatnya. Kamu hati-hati ya. Oke, Ayo, Mbak. Ayo. Mbak, yang tabah ya Mbak. Aini yakin ujian ini untuk Mbak pasti berlalu.
Ya. Aida, kamu nggak kenapa-napa kan? Aida, kalau memang kamu butuh tempat tinggal, rumahku terbuka lebar untuk kamu. Kamu bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Gak apa-apa kok. Ah, Mas Dodi nggak usah. Kalian kan juga bukan muhrim. Jadi menurut Aini biar Mbak Aida tinggal di rumah Aini dulu untuk sementara waktu ya. Iya ini. Aku ikut kamu aja ya. Alhamdulillah. Mas Dodi. Sayang, yuk. Kita tinggal bersama sekarang. Mbak Aida? Tunggu, Mas Dodi. Mau ngapain ya? Aku mau bawa Aida ke rumahku sekarang. Ya sayang? Tunggu, sebentar. Sebentar, Mas Dodi. Mbak, apa ini udah menjadi keputusan Mbak Aida? Ini tiba-tiba banget loh, Mbak. Mbak Aida yakin? Mas Dodi, Aini minta tolong jangan dipaksa. Sayang, apa kamu terpaksa aku bawa ke rumahku? Merasa terpaksa nggak? Ini kamu lihat sendiri kan, Aida merasa tidak terpaksa untuk tinggal bersamaku. Kami tuh saling mencintai. Dan sebentar lagi kami akan segera menikah. Jadi tolong, jangan paksa-paksa Aida ya. Tunggu sebentar, Mas. Aini, aku ikut Mas Dodi ya. Aku nggak mau nyusahin kamu lagi. Ayo, Mas. Mbak, tunggu dulu sebentar. Aini, ada apa? Aku butuh bantuan kamu, Maya, untuk bantuin aku mencari keanehan apa yang terjadi sama Mbak Aida dan Mas Dodi. Bisa? Ya ini, apapun itu, aku akan bantu kamu. Ini sekarang apa yang harus kita lakuin? Sebenarnya aku curiga banget sama lukisan yang ada di dalam rumahnya Mas Dodi. Aku mau ngecek itu ke dalam sih. Kamu tunggu di sini ya. Oke. Ai. Kenapa? Hati-hati ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung kasih sinyal ke aku.
Sayang. Kamu tenang aja ya. Untuk urusan pernikahan, aku yang nyiapin semuanya. Kamu istirahat aja. Menikah. Mumpung mereka di kamar, aku nggak boleh buang waktu. Ini ruangan apa? Astagfirullahaladzim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ngapain kamu sini? Ayu ini tadi, maaf banget. Ini tadi lagi nyariin Mbak Aida, terus ternyata Aida setelah masuk ke ruangan ini, Aida minta maaf ya Mas. Ini permisi dulu. Nggak bisa. Kamu bisa saya tuntut ya, karena kamu masuk tanpa izin yang punya rumah. Ngerti kamu? Mas tunggu dulu. Ini mohon maaf. Ini bener-bener gak Nggak ada, ayo masuk, Ini masuk. mohon, Ayo, tolong. ayo. Jangan Mas, iya. Maya, ayo kita lari. Lari. Ini, kamu serius Mas Dodi akan nikahin Mbak Aida malam ini juga? Iya, dan menurut aku dia nggak ngundang orang supaya nggak ada yang ngeganggu. Iya, tapi kan Mbak Aida belum lewat masa idah. Itu dia, aku ngerasa pernikahan itu aneh. Masa idahnya Mbak Aida belum selesai, tapi dia mau nikah sama Mas Dodi. Ini, kenapa? Jangan-jangan dipelet. Iya, aku sempat berpikiran seperti itu sih. Kita harus kesana sekarang juga. Kita harus kesana sekarang. Kita harus pernikahan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dodi Pratama bin Teguh Pratama, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan wanita pilihan saudara yang bernama Aida Nurlela binti Mastur dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aida Nurlela binti Mastur dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke, ayo. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu fiikum. Alhamdulillah, mulai sekarang kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mas Dodi, Mbak Aida, kami mohon pamit. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak ya. Ya. Kalian berdua nggak usah ikut campur ya. Sekarang saya sama Aida udah resmi menjadi suami istri. Dan Aida berhak bahagia. Paham? Aini, apa yang dibilang Mas Dodi itu benar.
Aku bahagia kok menjadi istri dari Mas Dodi. Oh ya, maaf ya. Karena hari ini tidak ada walimah, jadi mohon maaf ya, aku nggak bisa menjamu kalian. Ruangan apa ini ya? Kok aku merasa ruangan ini lembab dan juga dingin? Apa aku suruh Mas Dodi untuk renovasi kamar ini supaya kamar ini lebih berguna? Ya ampun, ini uang dan perhiasan banyak sekali. Ini pasti Mas Dodi yang ngumpulin semua ini. Mas Dodi hebat banget ya. Dodi, Mbak Aida, Mbak tunggu dulu sebentar Mbak. Kok Aini panggil-panggil, Mbak malah ngejauh? Mas Dodi bilang kalau aku harus menjauh dari kamu. Karena kamu tuh gak suka kan lihat pernikahan aku sama Mas Dodi. Bukan begitu Mbak, tapi Aini ngerasa ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba Mbak Aida mau menikah sama Mas Dodi? Padahal masa idah Mbak Aida belum selesai. Aini, aneh gimana sih? Hah? Cukup ya, kamu tuh gak perlu ikut campur urusan rumah tangga aku sama Mas Dodi. Aku baik-baik aja kok. Oke? Mbak tunggu dulu sebentar. Mbak. Aini, kamu kenapa sih? Salah aku apa sih sama kamu? Ya Allah, dengan kuasa-Mu, semoga air ini bisa ampuh menyadarkan Mbak Aida. Aku di mana ini? Kenapa kelakuan Mas Dodi sama persis apa yang dilakukan Mas Yahya?
Astagfirullahaladzim, Mas Dodi. Aida. Jadi ini, hah? Jadi ini yang selama ini kamu lakukan. Dan foto perempuan itu adalah yang membantu kamu untuk mengguna-gunakan aku, Mas. Iya. Kenapa Aida jadi kayak orang nggak kena pelet ya? Kenapa, hah? Kenapa? Kamu kaget? Lihat, aku sudah sadar sekarang. Jadi selama ini kamu bergelimang harta seperti ini karena kamu sudah melakukan perbuatan musyrik, Mas. Tolong jangan tinggalin aku, Aida. Aku bisa jelasin semuanya. Mulai hari ini, kamu jangan pernah sentuh aku dan aku tidak akan ingin kenal kamu lagi, Mas. Nggak akan. Enggak, enggak mau. Aida! Aida! Iya, Mbak Aida. Anjir, tutup Mbak. Mbak, mendingan Mbak duduk dulu aja di sini sebentar. Kenapa? Mbak, tenang, istighfar Mbak. Mas Dodi telah mengguna-gunai aku sampai aku nggak sadar siapa diri aku, Aini. Apa yang dimiliki sama Mas Dodi selama ini, kekayaan, kemewahan, semua itu hasil perbuatan musyriknya, Aini. Tenang ya Mbak, kita cari solusinya sama-sama. Aida! Aida! Ini pertanda kalau Nyai udah minta tumbal yang baru. Aduh. Aduh. Ini dia nih si biang kerok nih. Loh. Oh, ini pasti karma ya karena habis ngelakuin sesuatu yang nggak benar. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Ini bukan urusan kamu. Mas, saya ingetin ya. Berhenti ngelakuin hal yang buruk sebelum karma itu semakin parah. Kamu diam. Kurang ajar nih perempuan. Yang gini kayaknya cocok dijadiin tumbal. Ini persembahan untuk Nyai. Bantu bukanya ke tanah ya. Iya ini, tapi ini kenceng banget talinya. Mau ngapain kamu di sini? Mas, apa yang sudah kamu lakukan sama Maya, Mas? Apa? Maya mau aku jadikan tumbal untuk Nyai. Dan kalian tahu kan kalau sekarang Kue Raya itu karena Nyai. Mas Dodi, tolong biarkan kita keluar dari sini, Mas. Gak akan. Aku tidak akan biarkan kalian lolos setelah kalian tahu semua rahasiaku. Astagfirullahaladzim, Mas. Tobat, Mas. Jangan macam-macam sama aku ya. Jangan macam. Mau ngapain?
Aku udah bilang jangan ikut campur ini. Jangan pernah ikut campur urusan aku. Kak ini, kamu apa kan? Aku harus segera menumbalkan Maya untuk Nyai. Kita harus pegang Mas Dodi. Pegang kenceng banget. Jangan biarin dia. Hakim. Lepasin. 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 Mbak, tolong pegang yang kenceng. Aku mau ngambil lukisan deh. Iya. 1, 2. Iya. Ini. Aku nggak biarkan lolos. Lepasin. Nggak ini. Aidan! Jangan bakar ini! Aidan, tolong! Jangan bakar urusan ini! Jangan! Aidan! Tolong! Jangan dibakar lukisannya! Aidan! Udah! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokok nama ibu teh nanti mau cari pinjaman lagi biar bisa nambah emas lagi sama Dodi. Sama Toput aku juga mau toh, biar tambah cakep toh emas banyak. Biar leher gue tambah miring. Kok miring bener? Ayo Dodi ya. Apa Toput ini? Apa toh? Itu. Apa toh? Jadi aja. Iput, pocong, poci, ini tali poci. Mama dikipet tuh si Dodi. Masa kalau kita tiba-tiba berubah jadi tali pocong? Iya benar pisan ya tante. Si Dodi Banget kan banget tuh, nggak bisa hilang. Tanggung jawab nih. Bapak Ibu, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan amarah. Ya kagak bisa dong. Kita rugi nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ini Aini mau mengabarkan kalau Mas Dodi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sini kita semua bisa belajar bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Maka mintalah rezeki pada Sang Pemberi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Baik ilaha bapak-bapak, mari kita segera makamkan jenazahnya. Ya, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Allah kenceng banget angin. Alhamdulillah. Ini berhenti Toyen. Kenceng banget angin nih. Ayo bapak-bapak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mana jenazah kok hilang? Ayo kalajengking nak. Berubah jadi kalajengking. Iya. Ini pasti jenazahnya si Dodi dibawa sama si Nyai. Nah bener pisan eta teh ini teh aja buat orang yang pesugihan. Iya bener. Sebaiknya kita semua menjadikan ini pelajaran bersama. Jangan pernah menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya azab dari Allah begitu pedih. Mbak Hana, kalau gitu saya pamit dulu ya. Selamat atas kelahiran adiknya Boy. Makasih banyak ya ini. Kalau gitu aku pamit ya Mbak.